Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Sulistiyawati dengan NIM 21504-581. Dengan teman saya Nur Zakia Hamidah dengan NIM 215504558. dan Cindy Cahyati Utami dengan NIM 215504597. kami dari kelompok 3 mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada video ini kami akan membahas materi tentang pembangunan industri di Indonesia. Konsep sektor industri di Indonesia. Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Pertumbuhan sektor industri di Indonesia. Industri pengolahan non-migas mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,83% pada triwulan 3 tahun 2022, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu di angka 4,12%. Kementerian Perindustrian terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Tercatat 3 klasifikasi klaster pertumbuhan industri saat ini, yaitu: pertama, 4 sektor industri yang tumbuh pesat dan menguat berkat kebijakan pemerintah seperti melakukan relaksasi PPNBM dan program P3DN. Kedua, industri tetap tumbuh namun melambat dibanding triwulan sebelumnya karena permintaan dari luar negeri terganggu. Tingginya harga bahan baku karena menguatnya dolar hingga terbatasnya ketersediaan bahan baku. Contohnya industri makanan dan minuman. Ketiga, terdapat 3 sektor industri yang tumbuh negatif, yang berkaitan dengan melemahnya market dan tingginya harga bahan baku, melalui pelaksanaan berbagai program dan kebijakan strategis yang dilaksanakan dengan baik. Maka Kementerian Perindustrian optimis bahwa pertumbuhan industri manufaktur ke depan akan jauh lebih tinggi, yang didukung oleh peningkatan efisiensi, penguasaan teknologi khususnya industri 4.0 dan peningkatan daya saing produk industri. Peranan sektor industri terhadap perekonomian Indonesia. Sektor industri masih menjadi penggerak utama perekonomian nasional karena mampu memberikan kontribusi signifikan dalam penyediaan lapangan kerja, perolehan devisa dan penciptaan nilai tambah di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih. Tercatat pada triwulan 3 tahun 2015, industri pengolahan non-migas mampu tumbuh sebesar 5,21%. Pertumbuhan ini mampu melampaui pada triwulan 3 2015 yang sebesar 4,73%. Sektor industri pengolahan non-migas juga memberikan kontribusi terhadap total produk domestik bruto atau PDB semester 1 2015 yang sebesar 18,20%, yang terbesar dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Di samping itu, pada Januari hingga September 2015, realisasi investasi dan sektor industri baik asing maupun dalam negeri sudah mencapai 169,6 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 148,42 triliun rupiah. Berdasarkan Perpres tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019, arah kebijakan pembangunan industri nasional adalah mengembangkan perwilayahan industri melalui strategi membangun 14 kawasan industri di luar Pulau Jawa dan 22 sentra industri kecil dan menengah. Kebijakan lainnya adalah penumbuhan populasi industri dengan target 9.000 usaha industri berskala besar dan sedang, di mana 50% tumbuh di luar Pulau Jawa dan tumbuhnya 20.000 unit usaha industri kecil serta peningkatan daya saing serta produktivitas melalui peningkatan ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja.
Pada tahun ini telah diterbitkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN tahun 2015-2035 yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Payung hukum itu semakin lengkap dengan diterbitkannya PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri terkait pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut. Kementerian Perindustrian tentu memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder terkait agar sektor industri dapat memberikan kontribusi lebih besar lagi terhadap perekonomian nasional. Prospek dan tantangan sektor industri di Indonesia. 1. Keterbatasan bahan baku. Kementerian Perindustrian mencatat saat ini sudah ada kenaikan harga produk makanan dan minuman akibat keterbatasan bahan baku. Kementerian Perindustrian mengaku keterbatasan bahan baku mulai dirasakan para pelaku industri makanan dan minuman tanah air, khususnya industri kecil dan menengah, sehingga berdampak pada kenaikan harga produk. Berdasarkan studi yang dilakukan Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia, saat ini sudah ada kenaikan harga produk makanan dan minuman sebesar 5 hingga 15% karena keterbatasan bahan baku. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, selain bahan baku dan harga jual, teknologi dan permesinan pada industri IKM juga masih rendah dalam penerapan pembuatan olahan produk intermediate, sehingga kurang optimal dalam memenuhi standar produk. Khusus untuk harga jual, kami ingin menyampaikan bahwa berdasarkan dari studi GAPMI, Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia, itu ada kenaikan harga jual sekitar 5-15% akhir-akhir ini. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia juga menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam mengembangkan industri kecil dan menengah yang mengolah produk dengan bahan baku di dalam negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan, Aidek Channel. 2. Perlunya penambahan infrastruktur seperti pelabuhan dan akses jalan yang terintegrasi. Pertanggal 24 Januari 2023, perjanjian terkait pembangunan jalan tol akses Patimban di daerah Subang, Jawa Barat telah ditandatangani. Hal ini menjadi awal dari dimulainya pembangunan jalan tol yang menghubungkan akses ke pelabuhan Patimban. Kehadiran infrastruktur konektivitas jalan tol akses Patimban yang ditargetkan beroperasi tahun 2024 disebutkan mendongkrak penyerapan lahan di kawasan industri pada tahun 2023. Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia, yakni Panagia Simanung Khalid, juga mengatakan dengan adanya infrastruktur jalan akan selalu berdampak pada peningkatan nilai usaha. Adapun penggarapan tol ini dilakukan oleh konsorsium BUMN, swasta dan BUMD, yakni PT Jasa Marga Akses Patimban atau JAP sebagai badan usaha jalan tol atau BUJT. Yang mana dalam konsorsium ini mencakup PT Jasa Marga adalah pemegang saham mayoritas. 3. Menyiapkan sumber daya manusia industri yang kompeten. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menargetkan pada tahun 2030 Indonesia berada pada peringkat 10 besar ekonomi dunia melalui penerapan Industri 4.0 dengan 5 sektor fokus manufaktur. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah menetapkan 10 prioritas nasional hingga tahun 2030. Salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bagian dari etika profesi adalah profesionalitas. Dengan program peningkatan kualitas sumber daya manusia ini, maka diharapkan profesionalitas tersebut dapat tercapai. Konsep yang diterapkan untuk menunjang peningkatan kualitas SDM tersebut adalah dengan melakukan pelatihan dan pengembangan, workshop, vokasi. Vokasi di sini adalah pendidikan kejuruan, dan yang terakhir adalah sertifikasi. Dengan diterapkannya 4 konsep pengembangan tersebut,
maka diharapkan SDM Indonesia dapat memiliki keahlian, kreativitas, dan inovasi untuk bersaing di era revolusi industri 4.0. Strategi pembangunan industri di Indonesia. Beragam program dan kebijakan strategis dilakukannya, di antaranya perluasan akses untuk pasar ke Amerika Latin, Afrika, negara Timur Tengah, dan Asia. Mendominasi pasar dalam negeri melalui program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. Penguatan daya saing industri dengan kemudahan akses bahan baku, penguasaan ekosistem usaha, dan penguatan sistem produksi. Sekian video dari kami. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.